banyak pernyataan-pernyataan dari pencipta-pencipta lagu yang menginginkan untuk melakukan lakukan direct licensing. Sebagaimana dikatakan Pak Bernard tadi, itu ilegal, itu jelas kan? Karena undang-undang yang ada sampai saat ini adalah harus melalui LMK dan KN. Nah, kalau menginginkan demikian, silakan saja. Ada pengujian di MK, ya, ada usulan RDPU ke DPR sana, ya, usulan ke pemerintah untuk merevisi undang-undang itu sesuai dengan keinginan. Tapi sampai saat ini itu tidak dibenarkan melakukan pemungutan secara langsung. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan pemberian secara langsung itu kepada tendang ya tadi ya, oleh siapa tadi itu? Jadi penciptanya, si penyanyi memberikan langsung kepada pencipta. Iya, si Andre, ya. itu bukan royalti, itu adalah Etikat pemberian baik. etikat baik, goodwill saja. Ahmad Dhani memberikan kepada siapa? Itu goodwill, itu bukan royalti. Jadi kalau misalnya penyanyi memberikan kepada penciptanya sejumlah uang, ya, kemudian menyatakan, oh dengan demikian itu sudah membayar royalti. Oh tidak, LMKN tetap akan menagih pembayaran royalti kepada promotornya. Sebab yang diharuskan membayar royalti itu adalah promotor. Jadi dalam satu konser itu, kalau penyanyi itu dibayar adalah profesinya sebagai penyanyi. Royalti itu adalah pembayaran terhadap karya cipta si pencipta. Tapi hukum mengatur jangan lu minta-minta langsung, harus melalui LMKN. Kalau minta-minta langsung itu tidak ada, itu bisa nanti akan merepotkan sendiri karena kan seluruh tempat di sana dinyanyikan, jadi harus ada lembaga perwakilan. Dan di seluruh dunia kayak gitu, itu ada CMO. Kalau ada dari lisensi terbatas itu di Amerika itu dengan sistem, itu baru dimulai itu di Amerika. Dan seluruh dunia yang lain itu CMO, melalui CMO. Nah jadi saya jawab itu secara itu. Selebihnya mungkin bisa Pak Bernard yang menjawab. Tadi pertanyaan yang terkait dengan Tindakan hukum apa yang kira dilakukan untuk yang melakukan hal itu? Ya, nah jadi undang-undang itu di pasal 23 dan di pasal 87 dan di pasal 9 itu ada 3 poin. Pasal 9 itu pemerintah melalui undang-undang melindungi pencipta. Pencipta mempunyai hak ini. Kemudian lagu karya ciptaan itu juga masuk di dalam industri musik, itu kan tentu dinyanyikan. Nah, pemerintah juga harus melindungi si penyanyi ini, lagu pertunjukan. Sehingga dikatakan di pasal, coba tunjukkan pasalnya, ya. Dikatakan di situ bahwa untuk melakukan untuk menyanyikan itu tidak harus minta izin segala. Ditunjukkan pasal 23 pasal. Kemudian pemerintah juga harus melindungi pengguna, promotor, pemilik kafe. Di kafe itu kan dinyanyikan lagu-lagu. Oh, dia harus minta izin kesana sini, bagaimana repotnya itu. Nah maka nyanyikan saja asal Anda bayar royalti. Jadi semua itu kita lihat bahwa semua itu kuncinya adalah asal bayar royalti. Penyanyi menyanyikan lagu tidak perlu minta izin, undang-undangnya menyatakan begitu. Tapi bayar royalti. Siapa yang bayar? Ya yang menyuruh dia menyanyi, yang mendapat keuntungan dari situ. Pemilik kafe, penyelenggara konser, kan begitu. Terus penyelenggara konsernya itu dilindungi juga. Waktu Anda menyelenggarakan konser, lagunya yang dinyanyikan ini,
Tidak perlu minta izin, tapi asal Anda bayar. Royalti. Jadi kuncinya bayar royalti. Lalu membayar royalti itu untuk apa? Untuk dikasih kepada si Cipta. pencipta. Jadi pencipta itu akan mendapatkan haknya, gitu. Tapi melalui Mekanisme. KKN, gitu. Itu yang diatur undang-undang. Kalau ada ancaman dilaporkan polisi kata tidak ada izin gimana Pak? Yang mana tidak? Kayak Ahmad tadi kan sempat Ya, kalau- mengancam akan- Mana sampai sekarang nggak ada laporan? akan terlaku. Mana ada laporan? Sampai sekarang nggak ada yang laporan. Ya kalau ada ancaman seperti itu, Ya bilang wah Anda mengancam, lapor Saya pelindungi pasal pengancaman. penyanyi itu. LMKN siap melindungi penyanyinya. Oh, LMKN siap melakukan pendampingan asal bayar royalti ya penyelenggaranya. Kita siap bersama-sama nanti menjadi. Nah jadi kita bisa menunggu apakah ada penyanyi yang waktu dilarang, diancam, misalnya gitu, kemudian berbalik menggugat, ya, menyatakan bahwa saya nama baik jadi rusak, ya. Saya punya kesempatan untuk ini menjadi promotor, menjadi tidak menggunakan saya lagi, saya kehilangan, ya, keuntungan yang bisa didapatkan dari profesi saya. Itu bisa saja berbalik setiap saat. Tinggal penyanyi aja. Dan kemarin saya waktu dengan Pak Yusuf dari Lira, Pak Yusuf bilang saya LBH kami Lira membela pencipta, sudah melakukan somasi untuk membela pencipta dan sudah berhasil. Tapi saya juga siap untuk membela penyanyi-penyanyi jika mereka datang ke saya, karena adanya larangan. Tapi syaratnya yaitu penyanyi itu harus memastikan bahwa promotornya, penyelenggaranya itu bayar. Nah, jadi bayangkan kalau semua penyanyi itu mensyaratkan, yuk pakai saya menyanyi, saya baru mau kalau royalti dibayar dulu. Kalau tidak, saya tidak naik panggung. Nah, dengan demikian, semua promotor mau gak mau harus bayar, kan begitu. Tapi ini penyanyi-penyanyi ini, ada penyanyi yang merangkap pencipta, kan gitu. Waktu sebagai pencipta, wah, kan begitu. Ribut. Tetapi waktu menyanyi tidak mau menyuruh promotor bayar, kan harusnya gitu. Saya sebagai penyanyi, saya konsekuen, you harus bayar royalti penyelenggara. Kalau tidak, saya tidak nyanyi. Itu kontrak saya. Kan gitu. Nah, tidak mau karena wah kehilangan fee dong nanti kalau demikian, kan gitu. Nah, kalau ini tidak mau, tapi wah ini tidak dapat royalti, ya nggak dapat royalti karena promotornya tidak mau bayar. Jadi seharusnya yang kita harus himbau saat ini, yang saya harus himbau adalah mari kita bersama-sama pencipta lagu, penyanyi, pemusik itu bersama-sama memperjuangkan haknya, ya, untuk menekan, mempressure penyelenggara event membayar royalti. Kalau penyelenggara event itu semua membayar royalti, juga user lainnya, karaoke, hotel, restoran dan lain-lain membayar royalti. Wah, kita fokus saja misalnya konser-konser, semua itu membayar royalti. Itu ada yang menghitung potensinya, itu lebih besar daripada judi online katanya omset. Dan saya percaya bisa sampai triliun. Dan kalau sampai triliun, wah sejahtera pencipta-pencipta kita. Karena lihat aja, kalau misalnya dapat 10 lagu, terus penyelenggaranya membayar 80 juta misalnya, ya, setelah kita potong pajak dan operasional, 80 juta. Setiap pencipta mendapat 8 juta. Di sana lagi lagunya nyanyi kan dia dapat lagi. Jadi kuncinya jangan kita mencemburui penyanyi, tetapi kita harus menekan. Kan? Tidak boleh kita berpikir, wah dia enak-enak menyanyikan lagu gua kagak dapat apa, dia dapat 100 juta, kan gitu. Jangan kita berpikir begitu. Tapi hak gua tuh ada. Dia tuh waktu dia nyanyi dia dapat haknya berupa artis fee. Hak gua ada di situ. Tapi harus si promotor itu bayar. Nah, haknya itu ada di sini, itu dia bersama-sama kita menekan. Coba kalau pencipta sama
penyanyi itu Oke. bersama-sama ini, maka akan jalan, akan terbayang goal. kalau Jadi seluruh kita harus Indo- bersama-sama. Itu Kalau kuncinya. terbayang kalau seluruh Indonesia patuh ya, artinya mungkin pencipta lebih besar daripada penyanyi. Lebih besar. Pendapatannya. Baik,